Halo, halo, tes, suara ready, oke, lanjut. Halo Sucer, apa kabar kalian semua? Gimana? Bulu ketek sudah dicukur? Kalau sudah, mari kita bahas film lagi cuy. Film yang kita bahas kali ini bergenre crime action dengan judul The Silencing. Film ini sendiri dirilis pada bulan Juli tahun 2020, masih baru cuy. Mengisahkan seorang pemburu bernama Rayburn Swanson yang berubah menjadi penjaga cagar alam ketika anak perempuan remajanya tewas setelah diperkirakan diculik sebelumnya. Sejak saat itu, Rayburn tak ragu untuk melawan siapapun yang memburu binatang yang hidup di dalam hutan dan menjaganya lantaran ketika putrinya hidup, ia tak suka Rayburn menjadi pemburu. Oke, daripada kalian penasaran, yuk langsung masuk saja ke dalam filmnya. Sebelum nonton, jangan lupa kunci kamar kalian rapat, rapiin kasur, pasang headset, siapkan and boom. Di awal film kita diperlihatkan dengan hutan yang begitu lebat dan sebuah sungai berwarna biru. Lalu di tengah aliran sungai kita diperlihatkan juga sebuah mayat manusia yang mengapung mengikuti arus sungai tersebut. Nampak mayat itu seperti seorang wanita muda. Scene berpindah, ada dua orang pemburu yang ingin menembak seekor rusa. Lalu aksi tersebut digagalkan oleh Rayburn. Oke, gue jelasin dikit cuy. Jadi Rayburn Swanson ini adalah penjaga hutan tersebut. Jadi hutan ini masuk ke dalam cagar alam yang dikontrol dan dijaga oleh Ray. Ray pun menyita senjata kedua pemburu tadi. No, they don't. Dan saat ingin pulang, ternyata mobil Ray malah mogok karena akinya soak cuy. Sempat ia minta bantuan kepada kedua pemburu tadi, namun tentunya pemburu tersebut tidak mau membantu Ray. Akhirnya Ray pun pulang dengan berjalan kaki cuy. Saat di rumah, nampak Ray berbicara sendiri. Di sini kita sudah paham jika Ray di rumah tersebut hanya ditemani oleh seekor anjing kesayangannya. Scene berpindah kepada seorang wanita bernama Alice. Ia adalah seorang polisi di kota tersebut. Lalu ia bertemu dengan Carl Blackhawk. Dia adalah seorang polisi yang mengamankan adiknya bernama Brooke. Nah, diketahui jika Brooke ini telah melakukan aksi kejahatan, namun di sini tidak dijelaskan kejahatan seperti apa cuy. Di tengah perjalanan, Alice menanyakan tentang masalah yang ia buat. Namun Brooke tidak mau memberitahu Alice. Di sini terlihat kebiasaan Brooke memainkan tangannya yang membuat Alice sedikit risih. Every day. Can you stop that, please? Saat mereka melewati sebuah gubuk, nampak Brooks marah dan menyuruh dia berbalik arah cuy. Lalu tiba-tiba ada panggilan polisi untuk Alice dengan laporan bahwa terjadi pembunuhan di Book Lake. Jadi Book Lake ini adalah nama sebuah hutan cuy. Nah, hutan tadilah yang dijaga oleh Ray atau disebut juga dengan cagar alam. Scene kembali berpindah ke rumah Ray yang berada di tengah hutan. Nampak Ray tengah memprint sebuah poster wanita muda. Nanti kalian tahu siapa wanita tersebut cuy. Nah, di sini kita bisa mengetahui fakta bahwa Ray ini adalah seorang yang gemar meminum amer cuy. Saat lagi minum amer, ternyata Ray didatangi oleh gerombolan bocil dari sekolah untuk berkunjung. Di sini Ray menjelaskan beberapa hal tentang hutan dan perangkap yang biasanya digunakan oleh pemburu. Lalu ada seorang bocil yang mengatakan bahwa Ray ini adalah orang jahat dan suka berburu. Ray pun menjelaskan bahwa itu adalah masa lalunya. Dia berhenti melakukan itu semua karena putrinya tidak menyukai apa yang dilakukan oleh Ray. Scene kembali berpindah dengan ditemukannya mayat wanita di daerah hutan tersebut. Di sini terlihat seperti bekas luka yang berada pada tenggorokan mayat wanita itu. Nah, nanti kalian akan tahu cuy apa penyebab luka yang ada pada tenggorokan mayat wanita tersebut. Mereka juga menemukan semacam anak panah yang menancap pada batang pohon. Semacam anak panah lah ya, soalnya gue juga tidak tahu persis barang itu cuy. Kita kembali ke Ray. Di sini nampak ia menempelkan poster orang hilang yang dia print tadi. Wanita yang di poster itu bernama Gwen Swanson. Oke, gue jelasin lagi cuy. Jadi Gwen Swanson ini adalah putrinya Ray yang masih hilang dan hilangnya sudah 5 tahun cuy. Kalau sekarang 2020 berarti hilang tahun 2016 ya. Pas gue masuk kuliah dong. Jangan-jangan jodoh cuy.
Lalu Ray bertemu dengan wanita yang bersama dengan Carl. Wanita tersebut bernama Debbie. Jadi Debbie ini adalah mantan istri Ray dan mereka sudah bercerai. Lalu Debbie menikah dengan Carl. Tujuan Debbie di sini untuk menyampaikan penguburan resmi dari Gwen, anak mereka yang sudah menghilang selama 5 tahun. Nampak Ray masih tidak setuju dengan hal itu karena dia belum bisa menerima bahwa anaknya sudah meninggal cuy. Saya berpindah kepada Alice yang sedang memeriksa anak panah yang mereka temukan. Saat ia menyenter bagian mata panah, terlihat ada logo MB. Dan kalian nanti akan mengetahui maksud logo itu apa. Oke, sen berpindah lagi. Sumpah ini film berpindah mulu sennya cuy. Memang. Saat Ray lagi tidur, tiba-tiba ada sebuah berita dari siaran televisi memberitakan kasus kematian seorang gadis muda yang bernama berada pada hutan Book Lake. Melihat berita tersebut, Ray pun bergegas ke tempat polisi. Di sisi lain, nampak Alice sedang berbicara kepada Brooke, yaitu adiknya. Di tengah perbincangan tersebut, datanglah Ray ke tempat Alice. Lalu mereka ke tempat gadis yang dibunuh dengan tujuan Ray ingin memastikan apakah itu mayat anaknya yang hilang selama ini. Dan ternyata itu bukanlah anaknya. Setelah Ray pulang, Alice pun menanyakan kepada Bond tentang masalah Ray. Nah, Bond ini adalah dokter spesialis bedah cuy. Lalu Ray pun ke sebuah bar langganan dia untuk meminum Amer. Di sini Alice ikut menemani dan berbincang-bincang dengan Ray. Ya, sambil berkenalan lebih dekat gitulah. Pagi harinya, saat Ray ingin menandatangani tidak bisa bangsa. Pagi harinya, saat Ray ingin menandatangani surat penguburan Gwen, tiba-tiba anjingnya menggonggong. Ia pun bergegas ke ruangan CCTV untuk melihat keadaan. Ternyata ada seorang yang menggunakan baju gili pada game PUBG menghancurkan salah satu CCTV yang dipasang oleh Ray pada hutan tersebut. Melihat hal itu, Ray pun bergegas ke tempat itu membawa sebuah senapan. Nah, di sini terjadi peperangan cuy. I know you're there, pal. Ray pun tertembak di bagian dada yang membuat ia harus melarikan diri. Sesampainya di mobil, ia ingin menghidupkan tapi tidak berhasil karena akinya kembali soak cuy. Mobil tua anjing. Akhirnya dia memutuskan untuk berjalan kaki. Nah, pada saat berjalan kaki, dia melihat sebuah mobil yang berada di sebuah hutan tersebut. Lalu ia menandai mobil tersebut dengan tanda X. Setelah di rumah, dia pun mengobati lukanya tadi. Lalu ia pun kembali ke ruangan CCTV untuk mengecek keadaan. Terkejutnya ia ada seorang gadis dikejar oleh pria gili. Lalu ia kembali bergegas mempersiapkan alat-alat dan ke tempat tersebut. Sesampainya Ray di hutan, lalu terjadi aksi tembak-menembak lagi cuy. Ray melemparkan cat ke atas dan menembak guna mengetahui keberadaan manusia gili. Sen berpindah ke sebuah toko panah. Di sini Alice menanyakan tentang anak panah yang ia temukan. Nah, di sini terungkap bahwa panah yang ia temukan di hutan itu dipakai orang berburu sekitar 3000 tahun yang lalu. Boleh dikatakan alat primitif dan nama alat tersebut adalah atlat. Kita kembali ke Ray. Saya berada di tepi sungai hutan tersebut untuk meminum air. Ray melihat wanita muda yang pingsan di tepi sungai itu. Lalu Ray pun berusaha untuk menolongnya. Sesampainya di sebuah lubang yang dulu Ray buat untuk menjebak binatang. Karena dulunya Ray pemburu, maka ia membuat ranjau tersebut. Lalu mereka berdua masuk ke dalam lubang itu untuk bersembunyi sementara dari manusia gili. Saat ditanya, ternyata wanita tersebut tidak bisa berbicara, semacam bisu, tapi anehnya tidak tuli cuy. Logikanya kalau orang bisu biasanya tuli, dan wanita muda tersebut bernama Molly. Pagi harinya, Ray pun membawa Molly ke rumahnya untuk diamankan dari orang berbaju gili. Sesampainya di rumah, terdengar suara anjing yang seperti dikurung dalam sebuah ruangan. Saat Ray ingin memeriksa, muncullah manusia berbaju gili tadi. Di sini, Ray pun kalah dalam pertarungan itu.
Lalu Molly berusaha menembak orang tersebut namun tidak kena. Malah dia ditusuk ke perut menggunakan tombak. Alice pun datang ke rumah Ray untuk memeriksa. Saat Alice berjalan ke dalam rumah dan melihat Molly sudah pingsan. Dan Ray berusaha menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan itu, melainkan seorang pemburu manusia. Lalu tiba-tiba saja ia ada di belakang Alice. Nah, saat Alice ingin menangkap pemburu itu, dia memainkan tangan yang sama persis apa yang sering dilakukan oleh adiknya. Tanpa disangka, ia pun menembak Ray karena dia pikir itu adalah Brooke. Lalu Ray pun pergi untuk menyelamatkan diri. Setelah sampai di kediaman mantan istrinya, ia menjelaskan bahwa ia ditembak oleh Alice karena Alice ingin menyelamatkan Brooke. Dr. Bond pun datang untuk mengobati luka Ray. Saat Carl melihat Brooke, ia berusaha untuk menangkapnya. Yeah, this is Blackhawk. I need backup to the factory right now. Hey, come here! Sempat Brooke masuk ke ruangan bedah Ray untuk mengancam akan membunuh dokter bedah tersebut, namun aksinya digagalkan oleh Ray. Di sini Alice datang untuk menemui adiknya namun tidak diperbolehkan oleh Carl. Nah, mereka pun ke sebuah gubuk yang pada awal film tadi untuk menginvestigasi perbuatan Brooke. Sesampainya di gubuk itu, ternyata ada seorang pria yang disekap oleh Brooke karena perkelahian di sebuah pabrik. Inilah yang membuat Brooke mukanya babak belur cuy, karena sebelumnya Brooke berkelahi dengan orang itu. Makanya di awal film Brooke tidak mau melewati gubuk tersebut. Dan fakta barunya, setelah dilakukan investigasi, ternyata pria yang mengenakan gili itu bukanlah Brooke. Setelah sembuh, Ray pun diantar oleh mantan istrinya ke rumahnya. Nah, di sini terungkap penyebab saat Ray kehilangan putrinya. Dijelaskan bahwa Ray memanglah seorang peminum Amer kelas berat cuy. Setiap dia ke Indomaret selalu membeli Amer yang membuat putrinya kesal karena Gwen sangat tidak suka melihat ayahnya meminum Amer terus. Pada saat kembali ke mobil, putrinya sudah hilang. Sam berpindah kepada Alice yang menjenguk Molly. Lalu ia melihat ada bekas sayatan luka di tenggorokan Molly. Nah, ini mengingatkan Alice akan kematian wanita yang pada awal film tadi. Kita kembali ke Ray karena merasa bersalah. Ray yang ingin tobat minum Amer lalu melunasi hutang-hutangnya yang berada di bar langganan ia biasa membeli Amer. Setelah keluar dari tempat tersebut, ia melihat sebuah mobil yang persis saat ia berada di hutan. Ray pun membuntuti mobil tersebut. Nah, saat dicek, ternyata mobil tersebut ada tanda X yang pernah ia buat sebelumnya. Lalu ia pun terus membuntuti mobil tersebut sampai pada akhirnya ada seorang kakek-kakek yang keluar dari mobil itu. Ray sempat kebingungan, mana mungkin gitu ya cuy, kakek-kakek tersebut melakukan aksi pembunuhan. Lalu kakek menjelaskan bahwa ada pria yang sering meminjam mobilnya. Rumah pria itu tepat berada di atas bukit hutan itu. Mendengar hal itu, Ray pun langsung bergegas ke rumah itu. Nah, saat Ray berada dalam rumah tersebut, ia melihat daftar orang-orang yang sudah dibunuh oleh pemburu itu. Lalu ada seorang wanita muda yang masih dalam proses bedah. Nah, di sini terungkap kenapa setiap wanita yang diburu selalu memiliki bekas luka di tenggorokan. Oke, gue jelasin sedikit cuy. Ini memang disengaja agar mereka tidak bisa berteriak dan meminta pertolongan pada saat di hutan. Nah, sebelum diburu, mereka memang berada di rumah tersebut untuk dibedah dengan mengambil pita suaranya. Lalu dilepaskan ke dalam hutan untuk dibunuh. Lanjut. Lalu tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang menusukkan suntik ke bahunya Ray. Ini membuat Ray pingsan. Kembali ke Alice pun ke ruangan Bond untuk mencari informasi tambahan. Nah, saat berada di ruangan tersebut, ia melihat kalung anaknya Bond bertuliskan MB yang berarti Melissa Bond, sama persis yang ada pada logo anak panah ditemukan oleh Alice. Merasa curiga, lalu Alice pun bergerak ke tempat Bond. Di sini terungkaplah yang melakukan semua ini adalah dokter bedah bernama Bond tadi cuy. Setelah Ray sadar dari pingsannya, Ray pun langsung dilepaskan ke sebuah hutan. Lalu Dr. Bond pun memburunya. Alice yang sudah berada di rumahnya Ray lalu memeriksa CCTV. Nampak Ray mulai diburu oleh Bond. Seketika Alice pun menyusul ke hutan tersebut.
Di sini Ray berhasil mengalahkan Bond lalu menyeretnya ke sebuah lubang ranjau. Sempat Alice menyuruhnya untuk jangan membunuh, tapi karena dendam yang tak terbendung, akhirnya Bond dijatuh ke dalam lubang yang berisi tumpukan kayu tajam. You're gonna let me die. Like some animal. I would never leave an animal suffering. Pagi harinya, acara peringatan kematian Gwen pun dimulai. Nampak Molly pun hadir dalam peringatan tersebut. Lalu gubuk yang membuat Brooke trauma pun dihancurkan oleh perintah Alice. Dan terlihat Ray mengambil botol Amer yang mengingatkan dia akan putrinya. Film pun selesai. Ending yang sangat bahagia. Oke, mungkin kalian bertanya kenapa sih Bond melakukan pemburuan wanita muda? Gue jelasin dikit cuy. Dahulu anak Bond bernama Melissa pernah diculik oleh seseorang dan dibunuh pada hutan tersebut. Jadi ia seperti ingin membalaskan dendam kematian anaknya dengan menculik wanita muda lalu dilepaskan ke dalam hutan tersebut untuk melampiaskan sakit hatinya. Oke, tanggapan gue dari film ini, menurut gue film ini cukup membuat gue bingung dan terkesan berbelit-belit cuy. Dan terlebih lagi setiap scene-nya harus dijelaskan. Karena tertinggal 2-3 scene maka tidak akan mengetahui alur ceritanya cuy. Permasalahannya dalam film ini setiap scene terlalu sebentar gitu cuy dan terkesan buru-buru. Jadi kita harus stay dan terus menonton. Mungkin ini adalah satu kekurangan menurut gue. Jadi gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.